Aura memenuhi udara yang membuat Qin Chen merasa sedikit berdebar. Qin Chen segera tahu bahwa 9 bayangan ini jelas bukan benda biasa. 9 bayangan ini mengandung kekuatan khusus. Kekuatan ini membawa aura kegelapan yang membuat jantung berdebar. Aura gelap ini bahkan lebih mengerikan daripada aura gelap manapun yang pernah dilihat Qin Chen. Qin Chen segera tahu bahwa ini pastinya adalah kekuatan asli dari orang kuat teratas klan kegelapan. Orang kuat gelap ini bahkan lebih mengerikan daripada pasukan keluarga kerajaan kegelapan yang telah dia bunuh sebelumnya. Meskipun klan kerajaan kegelapan sebelumnya kuat, mereka hanyalah supremes tahap akhir, dan kekuatan gelap ini pasti berasal dari master klan kegelapan di level puncak tertinggi. Kunci dari kekuatan ini adalah tidak hanya berisi kekuatan klan kegelapan, tetapi juga mengandung jejak kekuatan sumber iblis. Qin Chen bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Semua esensi tertinggi disuntikkan ke dalam pedang karat misterius, dan pedang karat misterius di tangannya meledak dengan liar dengan energi pedang yang melonjak ke langit. Energi pedang ini segera berubah menjadi formasi pedang besar di kehampaan. 9 bayangan hitam yang mengerikan bertabrakan dengan formasi pedang yang tak ada habisnya. Qin Chen merasakan getaran di tubuhnya, dan kemudian dia mengeluarkan erangan yang teredam. Pada saat yang sama, dia dan pedangnya semuanya terlempar oleh 9 bayangan hitam ini, dan ini prosesnya hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Gelombang aura gelap yang mengerikan terus-menerus menembus tubuh Qin Chen. "Sao Chen!" teriak Chen Sisi, yang awalnya melihat kekuatan pedang karat misterius milik Qin Chen, cukup bersemangat pada awalnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Qin Chen akan mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa bertarung melawan imam besar. Namun Chen Sisi langsung ketakutan dengan serangan imam besar, dan buru-buru berteriak, "Chen, hati-hati, ini adalah kekuatan jantung kegelapan. Kekuatan jantung kegelapan ini akan melahap semua kekuatan dan berkembang biak dengan cepat. Kekuatan ini tidak boleh dibiarkan untuk memasuki tubuh Anda, jika tidak, kekuatan ini akan dengan cepat menelan semua sumber tertinggi Anda dan menjadikan Anda budak kekuatan kegelapan." Hati Chen Sisi dipenuhi dengan kecemasan. Cahaya warna-warni di tubuhnya mekar, dan dia akan bergegas keluar dari dunia cermin untuk membela Qin Chen. Di belakang Chen Sisi, tubuh Sangguan Waner dipenuhi dengan kehampaan, matanya bertekad, dan semburan kekuatan gelap langsung meledak untuk membantu Sisi melarikan diri, dan seluruh tubuhnya perlahan menghilang saat ini. Saat menghilang, Sangguan Waner menatap Qin Chen dengan penuh semangat, air mata mengalir tak terkendali dari sudut matanya, dia bisa melihat Qin Chen lagi sebelum dia meninggal, dan dia akan mati tanpa penyesalan. Karena dia dan Chen Sisi tahu bahwa begitu imam besar berada di atas angin, imam besar pasti tidak akan membiarkan Qin Chen pergi. Benar saja, begitu mereka berdua memikirkan hal ini, imam besar bergegas menuju Qin Chen lagi, dan pada saat yang sama, dia melemparkan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya seperti peri yang menyebarkan bunga. Bayangan itu langsung menyebar di kehampaan, seperti tanaman merambat yang menumbuhkan bibit yang tak terhitung jumlahnya, dan bibit ini berubah menjadi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Setelah rotan-rotan ini dihubungkan, Qin Chen tidak akan mempunyai kesempatan untuk bergerak dan akan terbungkus seluruhnya dalam rotan-rotan tersebut. Imam besar hanya perlu menyaksikan Qin Chen dicekik oleh rotan-rotan tersebut. Melihat imam besar menunjukkan kekuatan jantung kegelapan dengan begitu tidak bermoral, mata Qin Chen dingin, dan imam besar tidak menganggapnya serius. Meskipun kekuatan jantung kegelapan ini kuat, apakah menurut Anda hal itu dapat menghancurkannya? Tuan, kenapa repot-repot? Saya tidak tahu dari mana datangnya keberanian untuk melawan saya. Ucap imam besar terus membuat bayangan hitam di tangannya, dan berkata sambil mencibir, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan pada saat yang sama, dengan berkah tanaman merambat gelap yang tak terhitung jumlahnya, bayangan hitam itu menjadi lebih menakutkan dan berubah lagi, datang dengan kekerasan menuju ke arah Qin Chen. Qin Chen meliriknya dan mendengus dingin. Pedang karat misterius itu menyerang langsung ke bayangan hitam di langit, dan pada saat yang sama, kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya dilepaskan dalam sekejap. Kekuatan kegelapan yang dalam muncul dari tubuh Qin Chen dalam sekejap. Apa? Kekuatan kegelapan? Ucap imam besar ekspresinya sedikit berubah,
dan dia langsung menyadari bahwa apa yang dilakukan Qin Chen sebenarnya adalah kekuatan gelap dari klan gelap. Ya, itu adalah kekuatan kegelapan. Ucap Qin Chen mencibir, apakah menurutmu hanya kamu satu-satunya yang memiliki kekuatan kegelapan? Tidak, itu tidak mungkin. Kamu berasal dari paviliun pedang Tongtian, bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan kegelapan? Siapa kamu? Mungkinkah? Apakah kamu benar-benar mata-mata dari leluhur Yuanmo? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak imam besar dalam sekejap, dan dia menjadi bingung. Saat ini, dia sedikit bingung. Dia melihat Qin Chen memegang pedang karat misterius, dan energi pedang yang tak ada habisnya melonjak ke langit. Aura kegelapan yang tebal menyapu tubuh Qin Chen, dan seluruh dirinya tampaknya telah berubah menjadi dewa kegelapan. Tapi ada cibiran di sudut mulut imam besar. Melihat Qin Chen melepaskan kekuatan kegelapan, imam besar tidak peduli sama sekali. Menurutnya, Qin Chen seharusnya menggunakan kekuatan kegelapan biasa, tetapi kekuatan kegelapan seperti itu tidak cukup di depan kekuatan jantung gelapnya. Karena kekuatan gelap Qin Chen pasti berasal dari dunia iblis, dan hampir semua kekuatan gelap di dunia iblis berasal dari leluhur Yuanmo. Dia tidak peduli sama sekali tentang kekuatan kegelapan yang dikendalikan oleh leluhur Yuanmo, kecuali leluhur Yuanmo sendiri. Jadi dia tidak peduli sama sekali dengan kekuatan gelap yang diberikan oleh Qin Chen, karena jantung gelapnya dapat menghancurkan lawan sepenuhnya. Imam besar dengan panik mengaktifkan kekuatan jantung kegelapan, dan inti gelap yang kuat mengalir langsung ke tubuh Qin Chen, mencoba melahap Qin Chen. Namun yang mengejutkan imam besar adalah setelah memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan gelapnya terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh Qin Chen, seolah-olah sebuah batu telah menghilang ke laut, tanpa menimbulkan gelombang sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam imam besar, wajahnya tiba-tiba menjadi ngeri, dia mengaktifkan jantung kegelapan dengan gila-gilaan, dan gelombang kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen, mencoba meledakkan Qin Chen. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya melonjak di kehampaan. Kekuatan kegelapan yang besar berubah menjadi lautan luas dan dengan gila-gilaan masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Tapi terjadi sesuatu yang lebih mengejutkannya. Ketika kekuatan jantung gelap ini mengalir ke tubuh Qin Chen, kekuatan Qin Chen menjadi lebih mengerikan. Nafas yang membuat jantungnya berdebar perlahan naik. Apakah kamu menyerap kekuatan jantung kegelapanku? Baru pada saat itulah imam besar memahami perubahan dalam tubuh Qin Chen, dan dia langsung menjadi sangat ketakutan. Pada saat ini, aura di tubuh Qin Chen terus melonjak, dan aura gelap yang mengerikan memenuhi udara seperti lautan luas. Ketika kekuatan gelap ini menghilang, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kehampaan dibangkitkan oleh kekuatan gelap di tubuh Qin Chen. Aura gelap di seluruh langit terus mengalir ke Qin Chen seperti gelombang besar. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Kekuatan kegelapan di dalam kehampaan sangat kuat. Itu memang tempat di mana klan kegelapan menyerbu. Kekuatan gelap ini berkumpul di sini sepanjang tahun, membentuk gelombang gelap yang unik, dan pada saat ini, gelombang gelap ini terus melonjak. Qin Chen tidak mengeluarkan darah Raja Kegelapannya secara langsung, tetapi mengumpulkan darah Raja Kegelapan menjadi matahari hitam besar yang terik, yang tinggi di langit dan melayang di kehampaan. Begitu matahari hitam terik dikorbankan oleh Qin Chen, ia segera memancarkan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya itu padat dan langsung menyelimuti kehampaan. Setelah beberapa saat, kehampaan berubah menjadi dunia hitam, dan kekuatan kegelapan yang mengepul menyebar dengan cepat. Jika bukan karena matahari Qin Chen yang hitam, dan jika bukan karena imam besar melihat Qin Chen mengorbankan matahari ini, dia bahkan akan berpikir bahwa klan kegelapan telah sepenuhnya menyerbu dunia ini dan turun ke dunia ini. Imam besar menatap matahari hitam Qin Chen, dan matanya segera memadat. Dia juga terhubung dengan klan gelap. Jika dia tidak bisa melihat aura gelap di tubuh Qin Chen, itu jelas merupakan aura gelap yang paling murni. Dan aura gelap ini bahkan di luar kendalinya. Dari mana orang ini mendapatkan kekuatan gelap ini? Namun kekuatan hitam yang semakin pekat dan menakutkan membuatnya tidak bisa memikirkannya lagi. Dia segera menggunakan kekuatan jantung kegelapannya untuk membuat perisai gelap di sekelilingnya, mencoba memblokir cahaya hitam ini.
Namun nafas gelap dan terik matahari terlalu menakutkan. Di tengah suara mendesis, bau terbakar menjadi semakin kuat. Tanaman merambat tak berujung yang dia keluarkan, serta bibit tanaman merambat gelap yang masih bertunas, langsung dihancurkan oleh kekuatan gelap Qin Chen. Itu berubah menjadi abu atau menghilang sesaat, tanaman merambat di mana-mana di kehampaan menghilang. Imam besar memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan kegelapan di tubuh Qin Chen bisa begitu mengerikan, dan dia mengabaikan kekuatan jantung kegelapannya. Pada saat ini, pedang karat misterius dan 9 bayangan hitam diledakkan kembali sepenuhnya. Setelah mengintegrasikan kekuatan darah Raja Kegelapan, 9 bayangan hitam yang baru saja diubah, dipecah menjadi beberapa bagian oleh pedang karat misterius. Kedua kekuatan itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Saat berikutnya, Imam besar mengeluarkan erangan teredam dan terlempar ratusan kaki jauhnya. Kekosongan di belakangnya hancur dalam sekejap. Jejak kekuatan gelap menyebar ke tubuhnya, mengikisnya. Imam besar begitu ketakutan dan geram sehingga ia langsung memutus kekuatan kegelapan. Dalam proses pemotongannya, ia bahkan harus memotong bagian sumber tertinggi di tubuhnya. Dengan bunyi letupan, Imam besar segera memuntahkan seteguk darah. Saat ini, dia sudah merasakan nafas kekuatan gelap ini. Darah Raja Kegelapan, kenapa kamu memiliki kekuatan darah Raja Kegelapan di dalam dirimu? Apakah pihak lain adalah anggota keluarga Kerajaan Kegelapan? Tidak, jika Qin Chen adalah suami Chen Sisi, maka tidak mungkin dia berasal dari klan Kegelapan. Gumam Imam besar dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan berbagai pikiran terus melintas. Dia tidak tahu bagaimana Qin Chen bisa memiliki kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Dia ketakutan, tetapi tidak putus asa, karena dia bisa merasakan bahwa kultivasi Qin Chen tidak sebaik miliknya. Dengan kultivasinya yang kuat dan fakta bahwa ini adalah wilayahnya, dia masih memiliki keunggulan tertentu. Pada saat ini, Imam besar tidak tahu mengapa Qin Chen memiliki darah Raja Kegelapan. Karena dia tidak bisa memahaminya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Kamu memaksaku melakukan ini. Ini akan mengajarimu apa sebenarnya keputusasaan." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya lagi, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kemudian dia menyemburkan beberapa suap sari darah. Setelah disemprotkan oleh sari darah, bayangan dalam jumlah besar itu mulai bergerak. Ketika Hong Huang Zulong melihat sosok hitam itu dengan jelas, dia langsung berseru kaget dan marah, "Boneka mayat, itu adalah boneka mayat tertinggi." Boneka mayat, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Leluhur suci sungai darah berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, boneka mayat adalah teknik yang sangat kejam. Umumnya, orang kuat yang mempraktikkan teknik ini menangkap prajurit lain hidup-hidup, memenjarakan jiwa mereka, dan kemudian memasukkannya ke dalam cairan obat khusus selama 10.000 tahun. Tetapi setelah 10.000 tahun, orang-orang kuat ini tidak akan mati, tetapi tubuh mereka akan menjadi sangat keras. Pada saat ini, orang-orang kuat ini akan dikeluarkan dari obat cair, dan kemudian mereka akan dikorbankan dengan jiwa mereka sendiri selama 10.000 tahun. Pada saat ini, Hong Huang Zulong melanjutkan, hal yang paling menakutkan adalah selama 10.000 tahun ini, orang-orang kuat yang dibuat menjadi boneka mayat masih terjaga. Mereka tidak hanya harus menanggung penyiksaan yang tidak manusiawi, tetapi mereka juga menanggung penderitaan yang tak ada habisnya. 10.000 tahun kemudian, pikiran orang-orang kuat ini akan dilahap oleh orang-orang kuat yang mengarangnya, tapi secercah jiwa akan tetap ada dan menjadi inti dari boneka mayat. Walaupun boneka mayat ini hanyalah boneka mayat, namun boneka mayat ini lebih kuat dari dirinya sendiri, karena mereka tidak takut akan bahaya apapun dan tubuhnya sangat keras. Dan kadar boneka mayat jenis ini ditentukan berdasarkan sebelum dikorbankan. Kata-kata Hong Huang Zulong dan Sue Sengzu membuat mata Qin Chen menyipit dan dia tampak terkejut. Seorang master tertinggi yang dapat dianggap sebagai master tertinggi di antara semua ras saat ini, tetapi di sini, dia benar-benar disempurnakan menjadi boneka mayat. Selain itu, Qin Chen dapat melihat sekilas bahwa ada beberapa boneka mayat di depannya, termasuk setidaknya lebih dari 100 boneka mayat tingkat tertinggi. Ini lebih dari 100 orang kuat tertinggi.
Bagaimana pihak lain bisa mengendalikan begitu banyak orang kuat tertinggi? Tianhuo Zizun dan Wanling Mozun juga melihat boneka mayat ini di dunia kekacauan pada saat ini. Mereka segera terkejut dan mengirim pesan kepada Qin Chen, "Qin Chen, ini adalah yang tertinggi di zaman kuno ras iblis dan beberapa lainnya. Saya tidak menyangka bahwa mereka semua dikorbankan dan diubah menjadi boneka mayat oleh orang ini. Saya khawatir orang ini diam-diam telah menangkap master tertinggi selama bertahun-tahun. Butuh waktu yang tak terhitung jumlahnya untuknya untuk mengumpulkan begitu banyak boneka mayat yang kuat. Lebih dari 100 boneka mayat, ini jelas bukan jumlah yang kecil. Begitu muncul di dunia luar, betapa mengejutkannya efek yang ditimbulkannya. Setelah lebih dari 100 boneka mayat tertinggi muncul, mereka langsung berevolusi menjadi formasi besar, mengelilingi Qin Chen dalam sekejap. Setiap boneka mayat tertinggi memancarkan aura dingin dan jahat yang membuat jantung berdebar-debar. Aura ini membawa kekuatan kegelapan yang dingin, seperti dewa kematian, menatap mangsanya. Dari mana imam besar mendapatkan begitu banyak mayat? Ketika Qin Chen bingung, di dunia kekacauan, api surgawi tertinggi dan semua roh tertinggi tampak marah dan berkata kepada Qin Chen, "Qin Chen, mayat-mayat ini seharusnya dikumpulkan oleh imam besar dari berbagai ras selama ratusan juta, dan imam besar kemungkinan besar telah bekerja sama dengan klan kegelapan sejak awal. Sialan, bajingan," kata Tianhuo Zizun serta Wanling Mozun sangat marah. Sungguh tentara Zheng Dao, imam besar ini hanyalah seorang bajingan. Orang ini mungkin diam-diam mengumpulkan mayat tertinggi ketika Putri Lian Xinluo memimpin pasukan Zheng Dao melawan klan kegelapan. Ditambah dengan akumulasi ratusan juta tahun, dia telah mengumpulkan begitu banyak mayat tertinggi. Jika tidak mungkin mengumpulkan semua mayat lebih dari 100 boneka mayat tertinggi dalam beberapa zaman. Wajah imam besar sedikit pucat saat ini, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya. Dia menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata, "Kamu akan menjadi boneka mayat tertinggi ke-116 yang saya sempurnakan." Setelah kata-kata itu jatuh, imam besar melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, mayat-mayat itu mulai bergerak cepat. Hal yang paling menakutkan adalah boneka mayat tertinggi ini bukanlah gerakan yang tidak berarti, tetapi dengan cepat membentuk formasi besar, mengelilingi Qin Chen lapis demi lapis. Setiap boneka mayat tertinggi menjadi mata formasi, dan aura kuat dari formasi langsung menekannya. Sekilas Qin Chen bisa melihat dengan jelas bahwa lawannya menggunakan semacam formasi boneka mayat. Dia segera mendengus dingin, mengangkat pedang karat misterius di tangannya, dan niat pedang yang mencapai langit melonjak dari tubuhnya, dan energi pedang melonjak ke langit. Imam besar segera mencibir, bocah nakal. Kamu masih ingin melawan dan tidak tahu harus hidup atau mati. Sepertinya kamu masih belum memahami situasimu. Pokoknya, aku akan memberitahumu konsekuensi dari bertingkah liar di hadapanku." Setelah kata-kata itu jatuh, imam besar melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, semua boneka mayat tertinggi ini mendatangi Qin Chen. Seberapa dahsyatkah serangan yang disebabkan oleh lebih dari 100 boneka mayat tertinggi? Sebelum melihatnya, orang luar tidak dapat membayangkan bahwa ketika boneka mayat ini beraksi bersama, seluruh kehampaan berguncang, dan aliran cahaya yang mengerikan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Ketika serangan ini muncul di depan Qin Chen mendengus dingin. Saat berikutnya, mata tak terlihat tiba-tiba terbuka di antara alisnya. Ini adalah mata penciptaan. Ketika mata ciptaan Qin Chen terbuka di antara alisnya, semua yang ada di depannya terpampang jelas di benak Qin Chen antara langit dan bumi. Serangan demi serangan mengikuti berbagai lintasan, menghalangi dunia di sekitar Qin Chen. Namun, tidak peduli seberapa intensif serangan ini, tidak akan ada serangan tanpa cacat di dunia. Di bawah pengawasan mata ciptaan Qin Chen, semua jejak serangan ini ditangkap oleh Qin Chen. Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menuju serangan ini. Melihat keduanya akan bertabrakan, Qin Chen tidak dengan paksa menahan serangan ini, atau bahkan menggunakan darah raja kegelapannya untuk melawan. Sosok Qin Chen seperti seberkas cahaya, terbang melalui serangan di seluruh langit. Tidak peduli seberapa cepat dan padat serangan ini, mereka tidak dapat langsung mengunci Qin Chen. Sambil terus menghindar, Qin Chen langsung mendekati imam besar.
Wajah imam besar tiba-tiba menjadi sangat jelek. Penghindaran Qin Chen benar-benar di luar dugaannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mampu sepenuhnya menghindari semua serangan lebih dari 100 boneka mayat tingkat tertinggi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi meski hatinya terkejut, raut wajah imam besar tetap tidak berubah. Jika formasi zombinya bisa dihindari dengan mudah, itu bukanlah kartu trufnya. Imam besar membuat sidik jari dengan kedua tangannya, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan muncul dari boneka mayat tertinggi ini dalam sekejap. Seluruh sungai sumber iblis mendidih, dan aura kehancuran yang mengejutkan menyebar dengan gila-gilaan antara langit dan bumi. Fluktuasi di sini ditransmisikan, dan bahkan membuat banyak orang kuat dari tentara Zhengdao di luar sungai mengangkat kepala mereka karena terkejut. Mereka semua ngeri, bertanya-tanya apa yang terjadi di sungai panjang sumber iblis hingga benar-benar mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Mungkinkah imam besar dan Qin Chen, ayo pergi dan melihat. Ucap Jian Mozizun dan orang kuat tertinggi lainnya bahkan mengubah ekspresi mereka. Mereka saling memandang, dan semuanya naik ke langit, terbang dengan cepat menuju tempat asal mula gelombang iblis itu berasal. Tapi saat ini, di kedalaman sungai panjang sumber iblis, Qin Chen tetap tidak bergerak di bawah serangan zombie tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang di tangannya bergerak, dan dia menggunakan pedangnya dengan kuat untuk menghadapi serangan ini. Dia melihat energi pedang naik ke langit. Serangan tertinggi ini dipotong oleh Qin Chen dan menghilang ke udara tipis. Saat ini, serangan tingkat tertinggi biasa tidak lagi membahayakan Qin Chen. Cahaya pedang berkedip-kedip di kehampaan, dan dalam sekejap, Qin Chen muncul di depan imam besar. Qin Chen memegang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya dengan satu pedang. Bayangan pedang besar selebar puluhan ribu kaki tiba-tiba mendatangi imam besar. Imam besar mendengus dingin, dengan tatapan tegas di matanya, dan tiba-tiba mengaktifkan formasi boneka mayat. Sebuah rune yang dalam muncul di depannya, menghalangi energi pedang Qin Chen untuk sesaat. Dengan satu klik, rune itu membuat raungan yang keras. Suara itu meledak dengan pedang Qin Chen. Tapi setelah jeda ini, imam besar tiba-tiba mundur dan menjauhkan dirinya dari Qin Chen lagi. Susunan boneka mayat iblis, pengorbanan dunia bawah. Ucap imam besar berteriak dengan keras, dan suara hantu menangis dan melolong terdengar. Segera setelah itu, seluruh kehampaan mendidih, dan garis niat membunuh yang mencapai langit tiba-tiba melesat ke arah Qin Chen dari langit. Boneka mayat tertinggi ini, didorong oleh formasi imam besar, membentuk satu tubuh dan menyerang Qin Chen dengan paksa. Jika hanya ada satu boneka mayat tertinggi, Qin Chen secara alami tidak perlu takut, tetapi kekuatan formasi yang dibentuk oleh kombinasi lebih dari 100 boneka mayat tertinggi segera membuat wajah Qin Chen menjadi jelek.